Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bayu selaku dosen mata kuliah mikrobiologi dan tak lupa kepada teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya Nur Sofiatul Zuhriyah dengan NPM 2110701004 dari Peternakan A akan mempresentasikan hasil tugas studi kasus mata kuliah mikrobiologi yang berjudul silase. Pada pembahasan kali ini, yaitu membahas tentang silase, saya akan memaparkan beberapa topik pembahasan, yaitu ada 5. Yang pertama ada pengertian dari silase, yang kedua cara pembuatan silase, yang ketiga bakteri apa saja yang terkandung dalam pembuatan silase, yang keempat cara pemberian silase kepada ternak, yang terakhir yaitu hasil penelitian pemberian silase pada ternak. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian dari silase. Silase sendiri merupakan suatu proses pengawetan hijauan pakan segar dalam kondisi anaerob atau kedap udara dengan pembentukan atau penambahan asam. Asam yang terbentuk dari silase ini diantaranya ada asam-asam organik seperti asam laktat, asam asetat, dan asam butirat sebagai hasil dari fermentasi karbohidrat yang terlarut oleh bakteri sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan derajat keasaman atau pH. Yang kedua yaitu cara pembuatan silase. Pembuatan silase pada batang pisang. Yang pertama, persiapkan bahan. Pembuatan silase ini ada beberapa bahan, yaitu batang pisang 30%, dedak padi halus banyak 25%, polar 40%, molasses atau tetes tebu 5%, garam 3%, dan EM4 sebanyak 1000 mili. Setelah bahan itu disiapkan, langkah selanjutnya yaitu pencampuran, di mana bahan-bahan tadi, berbagai jenis bahan tadi dimasukkan ke dalam silo, terus dicampurkan hingga homogen. Setelah tercampur, langkah selanjutnya yaitu pengemasan. Dengan campuran tadi dimasukkan ke dalam drum atau silo dan dipadatkan mencapai keadaan anaerob atau kedap udara. Setelah dikemas, lakukan fermentasi sebanyak 3-4 minggu dalam kondisi yang anaerob atau kedap udara. Setelah mencapai 3 atau 4 minggu, silo ini siap untuk diproduksi. Silase ini siap untuk diproduksi. Dibuka silonya, setelah itu dikeluarkan silase, kemudian diberikan treatment sendiri, kemudian dapat diberikan kepada ternak. Jadi pemberian pada silase batang pisang ini tidak langsung diberikan kepada ternak, tapi ada bahan tambahan lagi yang dapat diberikan kepada ternak, sehingga ternak itu tidak merasa bosan karena ada pergantian atau penambahan sesuatu yang asing seperti itu. Secara umum, proses fermentasi silase ini ada 4, yaitu fase persiapan bahan, fase aerobik, fase fermentasi, dan fase stabilisasi. Fase persiapan bahan tadi seperti pada yang barusan saya jelaskan di awal, yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan pada pembuatan silase dipersiapkan dengan takaran-takaran yang telah ditentukan. Proses selanjutnya yaitu fase aerobik, di mana fase ini berlangsung 2 jam ketika oksigen yang berasal dari atmosfer dan yang berada di antara partikel tanaman itu berkurang. Jadi oksigen yang berada di antara partikel tanaman ini digunakan oleh tanaman
mikroorganisme aerob, dan fakultatif aerob seperti yeast dan enterobacteria untuk melakukan proses respirasi. Fase selanjutnya setelah fase aerobik yaitu fase fermentasi atau fase awal dari reaksi anaerob. Fase ini berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung dari komposisi bahan dan kondisi silase. Jika proses silase ini berjalan dengan sempurna, maka bakteri asam laktat ini sukses berkembang. Bakteri asam laktat pada fase ini menjadi bakteri predominan dengan pH silase sekitar 3,8 sampai 5. Jadi itu menjadi kayak acuan atau nilai pH normal dari silase ini 3,8 sampai 5. Fase yang terakhir dari proses fermentasi silase yaitu fase stabilisasi, yang merupakan fase kelanjutan dari fase yang kedua atau fase aerobik, di mana silo yang sudah terbuka dan kontak langsung dengan lingkungan, maka menjadikan proses aerobik terjadi. Yang ketiga yaitu bakteri dalam pembuatan silase. Bakteri dalam pembuatan silase ini berfungsi untuk menambah atau pembentuk dari asam laktat. Jadi dengan penambahan asam dapat membentuk silase ini menjadi kayak silase. Bakteri asam laktat yang terkandung dalam pembuatan silase ada banyak. Di antaranya ada Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis, Lactobacillus lactis, Leuconostoc mesenterioides, Lactobacillus plantarum, Plediococcus pentosomonas, Lactobacillus bulgaricus, dan masih banyak yang lain. Bakteri-bakteri yang digunakan dalam pembuatan silase. Yang keempat yaitu cara pemberian silase pada ternak. Berdasarkan jurnal dari penelitian, perlakuan yang diberikan silase kepada ternak ada beberapa treatment atau perlakuan. Ada 4 perlakuan, yaitu P0, P1, P2, dan P3. Perlakuan 0 diberikan silase sebanyak 10%, konsentrat 60%, rumput lapang 30%. Pada perlakuan 1, pemberian silase sebanyak 20%, konsentrat 60%, dan rumput lapang 20%. Pada perlakuan yang kedua, pemberian silase sebanyak 30%, konsentrat 60%, dan rumput lapang 10%. Pada perlakuan ketiga, pemberian silase sebanyak 40%, konsentrat 60%, dan rumput lapang 0%. Jadi berdasarkan penelitian ini, cara pemberian dari pakan ini ad libitum atau terbatas. Jadi frekuensi dari pakan ini dibatasi atau pemberiannya itu bisa pagi sore atau pagi siang sore seperti itu. Yang kelima yaitu hasil penelitian silase pada ternak ruminansia. Bersumber dari jurnal Zulkarnain dan Dewi pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Pemberian Pakan
silase batang pisang terhadap pertambahan bobot badan domba ekor gemuk. Sebelum ke PBB, kualitas pakan silase batang pisang ini diuji melalui uji pH, uji kualitas fisik, dan uji proksimat. Hasil menunjukkan pada uji pH diperoleh 4,1 dengan kategori batang pisang ini memiliki kualitas yang baik. Uji kualitas fisik menunjukkan bahwa inkubasi 14 hari pada silase batang pisang ini menunjukkan tekstur yang lembut atau lembek, warnanya kecoklatan, dan bau yang dihasilkan seperti tape atau asam. Uji proksimat dilakukan untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat pada silase batang pisang. Di antaranya di samping ini terdapat tabel. Ini merupakan hasil uji proksimat dari silase batang pisang dengan bahan kasar sebanyak 49,67%, abu sebanyak 6,37%, protein kasar sebanyak 6,72%, lemak kasar sebanyak 6,61%, serat kasar sebanyak 11,61%, BETN sebanyak 18,36%, dan energi metabolisme sebanyak 1.403 kcal per kilogram. Dari penelitian ini, variabel yang diamati yaitu yang pertama PBB, pertambahan bobot badan. Yang kedua, konsumsi ransum. Yang ketiga, konversi ransum atau FCR. Yang pertama, variabel yang pertama yaitu pengaruh perlakuan terhadap PBB atau pertambahan bobot badan domba ekor gemuk. Bersumber dari jurnal Zulkarnain dan Dewi pada 2019 menunjukkan di tabel di samping menunjukkan P2 itu meningkat. Terdapat peningkatan pada perlakuan kedua, pertambahan bobot badan dibandingkan dengan perlakuan 0, perlakuan 1, dan perlakuan 3. Dengan bobot jantan sebanyak 242,86 gram per ekor per hari, sedangkan pada betina meningkat yaitu 308,93 gram per ekor per hari. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi PBB, pertambahan bobot badan pada ternak, diantaranya yaitu konsumsi total protein, jenis kelamin, umur, genetik, lingkungan, kondisi fisiologis ternak, dan tata laksana pemeliharaan. Variabel yang kedua yaitu pengaruh perlakuan terhadap konsumsi. Bersumber dari penelitian Zulkarnain dan Dewi tahun 2019, terjadi peningkatan pada konsumsi ransum domba ekor gemuk. Dilihat pada tabel di samping, P3 menunjukkan peningkatan, yakni pada ternak jantan diperoleh rataan konsumsi ransum sebanyak 1.908,6 kg per ekor, sedangkan pada betina menunjukkan rataan konsumsi ransum sebanyak 1.409,3 kg per ekor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ternak domba antara lain yaitu umur, palatabilitas pakan atau
kesukaan ternak itu terhadap pakan. Selanjutnya, aktivitas ternak. Apakah ternak itu aktif atau lesu atau lambat? Selanjutnya, energi pakan dan tingkat protein, serta kualitas dan kuantitas pengolahan pakan. Variabel yang terakhir yaitu pengaruh perlakuan terhadap konversi. Bersumber dari jurnal penelitian Zulkarnain dan Dewi pada tahun 2019, pada tabel di samping ini menunjukkan bahwa nilai konversi yang diperoleh dari setiap pengelompokan itu berbeda. Jadi konversi ransum itu sendiri merupakan perbandingan dari pertambahan bobot badan yang dicapai oleh ternak dengan ransum yang dikonsumsi. Semakin rendah konversi ransum, maka semakin tinggi kemampuan ternak untuk mengubah ransum yang dikonsumsi menjadi daging. Menurut NRC, nilai standar konversi pakan ternak domba itu sebanyak 4. Jadi tabel ini menunjukkan perbedaan P0, P1, P2, P3 ini menunjukkan adanya perbedaan dari setiap kelompok. Jadi maksimal itu dari nilai konversi pakan itu sebanyak 4. Jika lebih dari 4, semakin rendah kemampuan ternak untuk mengubah ransum menjadi daging. Sebaliknya, kalau ternak itu dengan konversi pakan kurang dari 3, maka kemampuan untuk mengubah ransum menjadi daging itu semakin tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan konversi pakan, diantaranya ada kualitas pakan, nilai kecernaan pakan, dan pemanfaatan zat gizi dalam proses metabolisme di dalam jaringan ternak. Faktor iklim juga mempengaruhi adanya konversi pakan yang berbeda. Di Indonesia sendiri yang beriklim tropis, ini mungkin menyebabkan adanya perbedaan dari konversi pakan. Berbeda dengan wilayah negara yang memiliki iklim subtropis. Mungkin domba akan mencerna makanan itu menjadi daging itu lebih meningkat, lebih tinggi dinimbang negara yang beriklim tropis. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.